Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel belajar Ibu Ririn. Pagi ini kita akan belajar tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Sebelum kita masuk materi, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya dan share ya untuk mendukung dari channel ini ya. Perang Dingin ini merupakan perang yang terjadi setelah terjadinya Perang Dunia II antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ini juga dapat dikatakan sebagai periode terjadinya ketegangan politik antara blok barat dan blok timur yang tidak menimbulkan aksi militer secara langsung. Sebab itu, ketegangan ini lantas dipanggil atau disebut sebagai Perang Dingin. Nah, ini ya. Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri dimulai setelah keberhasilan Sekutu dalam mengalahkan Jerman Nazi di Perang Dunia II, yang kala itu hanya menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi, pada saat Perang Dunia II, ini Sekutu berhasil mengalahkan Jerman, ya, sehingga negara dua adidaya yang tersisa hanya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika dan Uni Soviet ini merupakan dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, perbedaan ekonomi, militer yang besar, masing-masing memiliki militer yang besar. Uni Soviet bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya membentuk blok barat, sedangkan Amerika Serikat dan beberapa sekutunya menguasai blok timur, ya. Di sini kita bisa lihat ya, blok barat itu pemimpinnya Amerika Serikat. Di antaranya negara yang memihak ke blok barat adalah Belanda, Belgia, Britania Jaya, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Prancis, Portugal, Yunani, Turki, Jerman Barat, dan Spanyol. Sedangkan negara yang memihak blok timur ini dipimpin oleh Uni Soviet, di mana negaranya adalah Bulgaria, Romania, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Cekoslowakia, dan Albania. Walaupun beberapa negara memihak untuk salah satu blok dari dua negara adidaya ini, namun ada beberapa negara yang memilih untuk tetap netral, ya, yaitu mereka mendirikan gerakan non-blok. Nah, Indonesia adalah salah satunya. Meski tidak memunculkan aksi militer, namun Perang Dingin ini tak dimungkiri telah mengakibatkan ketegangan tinggi di dunia, yang pada akhirnya memicu sejumlah konflik militer regional, ya. Di antara konflik tersebut adalah blokade Berlin, Perang Korea, krisis Suez, krisis Berlin, krisis rudal di Kuba,
Perang Vietnam, Perang Yom Kippur, Perang Afghanistan, dan penembakan Korean Air penerbangan 007 oleh Uni Soviet. Ini adalah beberapa negara pembentuk negara. Ini adalah beberapa pemimpin dari negara pembentuk gerakan non-blok ya. Nah, ini tokoh-tokohnya. Terdapat 5 tokoh pendiri gerakan non-blok. Mereka diantaranya adalah Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, Presiden Soekarno dari Indonesia, Presiden Gamal Abdel Nasir dari Mesir, Presiden Josip Broz Tito dari Yugoslavia, dan Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana ya. Tak hanya itu saja, alih-alih terlibat langsung dalam konflik, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet memilih berkompetisi melalui koalisi militer, menyebarkan ideologi dan pengaruh, memberikan bantuan kepada negara klien. Ya, mereka berlomba-lomba untuk menjadi negara kreditor. Kemudian melakukan kampanye propaganda secara besar-besaran untuk saling menyebarkan pengaruh, ya. Kemudian perlombaan nuklir. Nah, menarik negara-negara netral untuk memihak salah satu blok, ya. Bersaing di ajang olahraga internasional dan persaingan teknologi seperti perlombaan angkasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet juga bersaing dalam berbagai perang proksi. Di Amerika Latin dan Asia Tenggara, Uni Soviet membantu revolusi komunis yang ditentang oleh beberapa negara-negara barat. Amerika Serikat berusaha untuk mencegahnya melalui pengiriman tentara dan peperangan. Dalam rangka meminimalkan resiko perang nuklir, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pendekatan detente pada tahun 1970-an untuk meredakan ketegangan politik. Ini tadi adalah beberapa konflik yang akibat dari adanya perang dunia, ya. Nah, konflik militer regional ya, yang tadi sudah Ibu sebutkan. Konflik tersebut adalah ini blokade Berlin, perang Korea, krisis Suez, krisis Berlin, krisis rudal Kuba, perang Vietnam, perang Yom Kippur, perang Afghanistan, dan penembakan Korean Air penerbangan 007 oleh Soviet. Nah, faktor penyebab terjadinya perang dingin. Penyebab utama terjadinya perang dingin adalah perbedaan paham atau ideologi di antara kedua negara, di mana Amerika menganut paham demokratis kapitalis, sementara Uni Soviet dengan paham komunis sosialis. Selain itu, perang dingin juga muncul karena keinginan kedua negara untuk berkuasa, ya. Nah, ini adalah peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Yang pertama adalah menjadi salah satu pemrakarsa dari pelaksanaan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dia sebagai penggagas Konferensi Asia Afrika, dia sebagai tuan rumah dan pelaksana, yaitu di Bandung. Seperti itu, ini adalah perannya bangsa Indonesia. Nah,
Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau disingkat KTT Asia Afrika atau KAA, kadang disebut juga dengan Konferensi Bandung, ya, adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, dulu namanya Myanmar, ya. Dulu namanya Burma, ya, sekarang namanya Myanmar. Sri Lanka, dulu namanya Ceylon, ya. Kemudian India dan Pakistan. Dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Nah, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat dan Uni Soviet atau negara imperialis lainnya. Itu adalah tujuan dari Asia Afrika. Nah, sebanyak 29 negara saat ini yang mewakili lebih dari setengah total penduduk Indonesia pada saat itu mengirimkan wakilnya. Konferensi ini merefleksi apa yang mereka pandang sebagai ketidakinginan kekuatan-kekuatan Barat untuk mengonsultasikan dengan mereka tentang keputusan-keputusan yang mempengaruhi Asia pada masa Perang Dingin. Kekhawatiran mereka mengenai ketegangan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mungkin juga akan kembali lagi menyebabkan meletusnya Perang Dunia lagi. Nah, karena kekhawatiran mereka ini, mereka ingin untuk membentangkan fondasi bagi hubungan yang damai antara Tiongkok dengan mereka dan pihak Barat. Penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Prancis di Afrika Utara dan kekuasaan kolonial Prancis di Aljazair. Dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan hak mereka dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Nah, 10 poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut dengan Dasar Sila Bandung, di mana Dasar Sila Bandung berisi tentang pernyataan mengenai dukungan bagi kerukunan dan kerjasama dunia. Dasar Sila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru. Konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya gerakan non-blok pada tahun 1961. Kemudian yang kedua adalah peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Yang kedua adalah membentuk gerakan non-blok, ya, di mana partisipasinya adalah Indonesia sebagai salah satu pendiri dari gerakan non-blok. Dan yang kedua, peran aktif yang kedua, Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan KTT GNB yang ke-10, ya, seperti itu. Pada tahun 1950-an, beberapa negara berupaya menghindari polarisasi dunia atas terjadinya Perang Dingin. Situasi Perang Dingin di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berebut pengaruh di dunia, mematik kesadaran negara-negara yang baru merdeka ini untuk tidak terseret kembali ke dalam arus persaingan militer dan kekuatan pertahanan. Nah,
Dan negara-negara tersebut memutuskan untuk membentuk suatu gerakan bernama gerakan non-blok atau disebut non-aligned movement. Gerakan non-blok ini adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 120 negara di dunia yang menganggap diri mereka tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun. Terdapat 5 pemimpin negara sebagai pendiri gerakan non-blok yang didirikan pada tahun 1961 di Yugoslavia. Nah, di antaranya adalah Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, Presiden Soekarno dari Indonesia, Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir, Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, dan Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Nah, pembentukan gerakan non-blok ini dilatar belakangi oleh situasi setelah Perang Dunia II, di mana terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam pertemuannya, adapun KTT untuk pelaksanaannya sebelum mendeklarasikan GNB, para pemimpin negara berkembang mengadakan 4 kali pertemuan sebelum mendeklarasikan GNB. Pertemuannya yang pertama di Kolombo pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954, kemudian pertemuan kedua di Bogor pada tanggal 29 Desember 1954, kemudian pertemuan ketiga pada saat pertemuan KAA di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955, dan pertemuannya di Kairo pada tanggal 5 sampai 12 Juni 1961. Dalam pertemuan yang pertama di Kolombo, istilah non-alignment atau tidak memihak pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Selain itu, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru juga memaparkan 5 prinsip yang kemudian dijadikan dasar dari gerakan non-blok. Dalam pertemuan kedua di Bogor, dibahas mengenai rencana mengundang negara-negara yang akan hadir dalam KAA di Bandung. Pertemuan KAA di Bandung menjadi tonggak sejarah lahirnya GNB yang dihadiri oleh 29 negara yang menyepakati prinsip berdirinya GNB atau dikenal sebagai Dasar Sila Bandung. Akan tetapi KAA saja tidak cukup karena ada negara berkembang yang baru saja merdeka yang ada di luar Asia Afrika, yaitu Yugoslavia. Oleh sebab itu, setelah KAA Bandung pada tahun 1956, diadakan deklarasi Birjuni yang digelar di Pulau Birjuni, Yugoslavia. Deklarasi Birjuni ini ditandatangani oleh Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir. Dasar Sila Bandung dan 5 kriteria keanggotaan dijadikan dasar pelaksanaan konferensi tingkat tinggi atau KTT non-blok yang dihadiri para kepala negara anggota. Pada KTT 1 di Yugoslavia yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 secara resmi dideklarasikan berdirinya gerakan non-blok. Indonesia merupakan salah satu pendiri gerakan non-blok. Selain itu, peran Indonesia dalam GNB adalah memimpin GNB dalam upaya perdamaian.
Nah, peran aktif Indonesia dalam Perang Dingin berikutnya adalah pengiriman misi perdamaian. Nah, pernah nggak kalian mendengar tentang misi Garuda, ya, dalam pembelajaran sejarah maupun PKN tentu kalian pernah mendengar istilah ini. Nah, baik kita akan membahas tentang sejarah pembentukan dari misi Garuda ini ya, dan bagaimana perannya dalam menjaga misi perdamaian di dunia. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu lembaga atau organisasi besar yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia dan sebagai pihak perantara untuk menyelesaikan konflik antar negara. Salah satu negara yang turut serta untuk menjaga perdamaian dunia adalah Indonesia. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat ya. Nah, sejak tahun 1950 pemerintah Indonesia mulai diberi kepercayaan untuk turut serta dalam pasukan perdamaian di bawah koordinasi Dewan Keamanan PBB. Pasukan perdamaian dunia terdiri atas pasukan dari berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Indonesia kemudian mengirimkan suatu pasukan yang kemudian dikenal dengan nama Misi Garuda. Misi Garuda merupakan sebuah pasukan khusus yang dikirim oleh pemerintah Indonesia untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami konflik. Misi Garuda merupakan bentuk nyata peranan dan keterlibatan langsung Indonesia dalam menyelesaikan konflik di belahan dunia. Misi Garuda bertugas sebagai peacekeeping force atau disebut juga sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian. Pengiriman misi Garuda pertama kali dilakukan pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pengiriman pertama misi Garuda dilakukan pada tahun 1960 dan 1962 dalam upaya menyelesaikan konflik di Kongo. Misi Garuda kemudian bergabung dengan pasukan perdamaian dari berbagai negara di bawah misi United Nations Operation in Congo atau UNOC. Atas keberhasilannya dalam menyelesaikan konflik, pasukan Garuda kemudian mendapat julukan Les Spirit dari masyarakat Kongo karena keunikan pasukan Garuda dalam memakai pakaian putih pada saat bertempur. Pemerintah Indonesia juga kembali mengirimkan beberapa pasukan perdamaian pada tahun 1973 dan 1974 ke Vietnam. Pasukan-pasukan yang dikirim tersebut antara lain Misi Garuda 4 di bawah pimpinan Brigjen Wigoyo Atmo Darminto, kemudian Misi Garuda 5 di bawah pimpinan Brigjen Harsono, Misi Garuda 7 di bawah pimpinan Brigjen S. Sumantri. Nah, tidak hanya Kongo dan Vietnam, Indonesia juga sangat peduli untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia mengirimkan misi Garuda 6, 8, 9, dan 11 pada tahun 1973, 1974, dan 1990, dan 1992 dalam upaya menjaga perdamaian
Karena pada saat itu wilayah Timur Tengah sedang mengalami konflik pergolakan akibat Perang Teluk yang melibatkan negara Iran, Irak, dan Kuwait. Pemerintah Indonesia juga kembali menunjukkan perannya dalam misi perdamaian di Kamboja pada tahun 1992 dengan mengirimkan pasukan misi Garuda 12 di bawah pimpinan Letkol Infantri Erwin Sujono. Pengiriman misi Garuda ini bertujuan untuk menjaga gencatan senjata dan mengawasi pergantian kekuasaan di negara Kamboja. Ketika terjadi konflik di Bosnia, pemerintah Indonesia juga kembali berperan dengan mengirim pasukan perdamaian misi Garuda 14 sejak awal tahun 1992 sampai 1995 untuk bergabung dengan United Nations Protection Force atau UNPROFOR, ya. Misi Garuda mengemban tugas sebagai pasukan penjaga keamanan rakyat atau civil police. Misi Garuda 14 juga pertama kali ditugaskan di Bandara Sarajevo untuk mengamankan pasokan makanan dan obat-obatan bagi penduduk di Bosnia. Nah, pengiriman misi Garuda ini tidak hanya ditunjukkan untuk bertugas dalam menjaga keamanan saja, namun misi Garuda ini juga berperan serta dalam misi kemanusiaan, seperti charity atau amal pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, pengobatan, serta pendidikan bagi anak-anak. Dengan adanya pengiriman misi Garuda di berbagai dunia, negara kita tentu saja telah banyak berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin berikutnya diantaranya adalah membentuk ASEAN atau sebagai salah satu pendiri dari ASEAN. Kemudian Indonesia juga menjadi tuan rumah dari pertemuan JM untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Nah, sejarah ASEAN ini diawali dengan pertemuan antara 5 menteri luar negeri di Bangkok yang berlangsung pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967. Nah, negara tersebut diantaranya adalah Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Saat ini sekretariatnya ada di Jakarta, ya. Kemudian keanggotaannya 10 negara, yaitu Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, dan 2 negara pengamat, yaitu Papua Nugini dan Timor Leste.
Baik, kita lanjutkan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, disingkat KTT Asia Afrika atau KAA. Kadang disebut Konferensi Bandung adalah sebuah konferensi antar negara-negara Asia Afrika dan yang kebanyakan baru saja merdeka. Diselenggarakan di Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, Pakistan, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. GNP atau Gerakan Non-Blok adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 120 negara di dunia yang menganggap diri mereka tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun. Terdapat 5 pemimpin negara sebagai pendiri Gerakan Yugoslavia Terdapat 5 pemimpin negara sebagai pendiri Gerakan Non-Blok yang didirikan pada 1961 di Yugoslavia. Ini pengiriman misi perdamaian. Nah, ini dilakukan sejak tahun 1950 ya. Indonesia ikut dalam pasukan perdamaian di bawah koordinasi Dewan Keamanan PBB. Yang sesuai dengan tujuan dari UUD 1945 pada alinea keempat. Ini negara-negara ASEAN, ya, Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, awalnya pendiri ASEAN itu hanya 5 negara, diwakili oleh 5 menteri luar negerinya, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, yang dilaksanakan di Bangkok, ya, dan menghasilkan deklarasi Bangkok. Apa itu deklarasi Bangkok? Isinya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Berikut ini adalah demikian materi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis ya. Dan share agar video ini lebih bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.